Lindawati Wibowo, lengkapnya. Saat ini sedang bekerja di TP2AK Setwapres ya, tim percepatan pencegahan stunting. Nah, tapi kembali lagi sebetulnya forum ini mungkin saya ceritakan sedikit sejarah dibentuknya forum ini gitu ya. Jadi ini sebetulnya yang kita harapkan adalah ini semua orang-orang yang bergerak dengan sukarela, volunteer dengan semangat yang tinggi untuk peningkatan komunikasi perubahan perilaku, karena kita tahu di dalam strategi nasional untuk percepatan pencegahan stunting itu ada satu pilar yang dianggap sangat strategis sebetulnya untuk dilihat untuk menyelesaikan permasalahan stunting, yaitu komunikasi perubahan perilaku, pilar 2. Tapi memang tantangannya sangat-sangat besar gitu ya, terlepas dari target yang sudah memang ditetapkan bahwa di 2024 itu harusnya Indonesia sudah bisa menekan prevalensi stunting itu sampai pada angka 14%. Nah, tapi aktivitas yang harus dilakukan itu jelas tidak hanya bisa bergantung pada kegiatan-kegiatan yang diinisiasi atau didorong oleh pemerintah saja gitu. Jadi dibutuhkan keterlibatan banyak pihak gitu ya. Bisa agent of change, bisa akademisi, bisa siapa saja dari kita yang terlibat, yang bisa kita gerakkan di lingkungan kerja kita, di sekitar kita, bahkan di skala kecil di komunitas kita sendiri. Atau saya lihat ada beberapa juga ibu-ibu atau ibu bapak kader posyandu ya, luar biasa ini variasi dari peserta yang ikut di dalam forum ini luar biasa, rentangnya luar biasa besar. Dan besar juga harapan saya bahwa ini akan menjadi satu gerakan bersama yang bisa mempercepat, betul-betul terjadi percepatan pencegahan stunting nantinya, sehingga di tahun 2024 dan seterusnya stunting itu sudah bisa diselesaikan. Tidak akan menjadi permasalahan yang besar lagi di Indonesia. Nah, kurang lebih akan seperti itu. Untuk tidak berpanjang kata, mungkin Ibu Ami, kalau saya boleh untuk buka acara ini supaya langsung ada proses sharing berbagi. Jadi narasumber di sini bukan dikatakan paling hebat, ya. Tapi teman-teman narasumber yang hari ini berbagi adalah teman-teman yang sudah punya pengalaman, sudah melakukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku, dan ingin dengan senang hati berbagi ke Bapak Ibu yang hadir di dalam forum ini, gitu ya. Tapi seandainya ke depannya ada lagi pengalaman yang baik yang ingin dibagikan, ingin diceritakan, kita bisa kembangkan itu. Proses forum meeting ini bisa kita kembangkan, kita bisa akomodir dan seterusnya. Jadi benar-benar betul-betul ini forum yang terbuka untuk semua yang punya pengalaman, yang ingin berbagi, untuk saling mendengarkan, terutama untuk kegiatan-kegiatan komunikasi perubahan perilaku. Gitu. Oke, mungkin waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Ibu Ami untuk mungkin bisa memulai sesi paparannya. Silakan, Ibu. Terima kasih Ibu Lindawati Wibowo dari Sekretariat Wakil Presiden RI. Selanjutnya kita akan mengundang narasumber yang pertama kita, Ibu Ritna Widyawati. Beliau adalah trainer Emodemo Jawa Timur yang akan menyampaikan materi Emodemo, sebuah metode yang menyasar emosi untuk aksi. Kami persilahkan kepada Ibu Rina Widyawati. Terima kasih. Cek dulu, sudah terdengar suara saya di sana, Bu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lindawati Wibowo sebagai Ketua Tim Penyelenggara Forum Pencegahan Stunting, juga Bapak Risang Rimbat Maja. Ini guru saya dulu. Mungkin Bapak Risang lupa, tapi saya tetap ingat karena ini adalah bapak saya, bapak komunikasi. Juga Bapak Putu, karena saya juga dulu pernah bergabung di IMA, IPC. Terus saya berterima kasih juga kepada panitia semua, serta
narasumber yang akan menyampaikan materi hari ini. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Rina Widyawati, asal kota saya ada di Magetan. Tadi saya sudah disebutkan sebagai trainer Emodemo di Jawa Timur. Nah, ibu-ibu mungkin yang sudah mendengar apa itu Emodemo ini hanya sebagai penyegaran atau mengingat kembali. Tetapi untuk yang belum, ini kita akan memperkenalkan apa itu Emodemo. Bisa di-share PPT-nya, materinya? Oke, siap, Bu. Ya, nanti kalau tidak akan saya bantu dari sini. Bisa ya? Ya, oke. Di sini nanti kita akan memperkenalkan tentang Emodemo, menyasar emosi untuk aksi. Ini sebenarnya kalau sesuai dengan jadwal bukan saya ya Bu, karena kebetulan yang akan menyampaikan ada kegiatan, saya ambil alih untuk kegiatan materi pengenalan Emodemo menyasar emosi untuk aksi. Tadi disebutkan bahwa bagaimana perubahan perilaku itu dilakukan di masyarakat, terutama untuk pencegahan stunting. Nah, di sini salah satunya adalah adanya metode Emodemo. Next. Nah, apa itu Emodemo? Emotional demonstration atau Emodemo merupakan kegiatan yang partisipatif. Artinya bahwa kegiatan ini akan melibatkan semua peserta. Peserta akan dilibatkan dengan tujuan menyampaikan pesan yang sangat sederhana. Jadi pesan yang disampaikan itu hanya 1-2 pesan saja. Tidak panjang, tidak lebar, singkat. Agar lebih mudah diingat. Dan menyenangkan, tentu menyenangkan karena Emodemo ini peserta kita ajak untuk bermain. Kita ajak bermain, kita libatkan dalam permainan. Menyentuh emosi, jelas. Karena kita akan menyentuh emosi dari peserta sehingga saat sesudah Emodemo berlangsung, itu pesan, kesan, kesimpulan mudah diingat dan memberikan dampak. Next. Nah, di sini kita akan melihat videonya, Ibu-ibu. Silakan untuk melihat dulu video. Silakan untuk diputar videonya. Video. Ya, diklik. Mbak Ayu Tri Utami. Suaranya. Suaranya, Bu. Suaranya terdengar, Bu? Belum? Belum. Belum. Diulangi lagi saja, terus. Oh, hilang suaranya. Aduh. Hilang suaranya. Bu Ami, waktu share screen itu klik dulu itu yang suaranya. Mungkin di situ problemnya. Ditutup lagi aja. Ditutup dulu, terus nanti waktu ulang lagi ditutup dulu, share screen-nya ditutup dulu. Di stop share dulu, Bu. Iya, di stop share dulu. Share-nya dicentang baru. Sekedap.
Iya. Nah, sekarang Bu Ami share lagi. Nah, waktu share suara dari komputernya dicentang. Kalau share dari Bu Rina bisa, Bu. Sebentar, coba. Dibuka saya share-nya ya, biar saya bisa share. Nggih. Saya nggak bisa share Bisa, ya. Bu. Sebentar, saya kok nggak bisa share di sini. Belum dibolehkan Bu Ami untuk share. Mungkin di-enable-kan dulu ya. Bu Ami nggak bisa share sendiri ya. Ini kok saya nggak bisa ya. Saya kasihkan ke Pak Risang ya, Pak ya. Iya, materi saya. Tapi saya harus enable-kan dulu untuk share screen Bu Ami. Nah, cuma filenya mohon maaf Bu Ami, ini filenya besar sekali kan, sampai 100 mega ya. Ya, Saya lagi coba download dari tadi belum selesai. selesai. Oke, coba. Coba saya. Atau nanti saja kita Sebentar, ini sudah bisa. sudah, oh ya. Tinggal saya dibolehkan share screen Bu Ami. Sudah jadi host Pak Risang. Silakan. Oh, sudah di-host-kan ya, bentar ya. Terima kasih Pak Risang. Nggak apa-apa Bu Rina, makasih. Coba ya. Share. Ini ya Bu Rina ya? Iya. Oke. Waduh, sebentar. Ini pasti double-double. Sudah kelihatan belum ya? Sudah. Sudah ya. Ya. Terus ini udah ya? Sudah. Nah, tinggal kita silakan Bapak Ibu untuk menyaksikan Sebagai video ibu kami. dari bayi berusia 4 bulan, Ibu Sri mendapatkan penyuluhan tentang gizi untuk bayi di Posyandu. Bisa terdengar? Terdengar? Bisa Pak. Terdengar Bu. Oke. Sayangnya, metode penyuluhan tersebut kurang menarik dan membuat Ibu Sri merasa bosan. Meskipun Ibu Sri tahu tentang pemberian gizi yang terbaik untuk bayinya, tetapi tidak mudah baginya untuk menerapkan perilaku tersebut. Ada banyak Ibu Sri lain di sekitar kita, dan ini harus dicari solusinya. Melihat permasalahan tersebut, GAIN bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan London School of Hygiene and Tropical Medicine mengembangkan metode perubahan perilaku inovatif menggunakan EmoDemo. EmoDemo atau Emotional Demonstration Berhenti ya? merupakan metode perubahan perilaku tentang pemberian makan pada bayi dan anak yang tidak sekedar berfokus pada pemberian informasi, tetapi juga melibatkan aspek eksperimen dan emosi peserta.
Emo demo dilakukan dalam bentuk permainan partisipatif secara berkelompok. Permainan emo demo memberikan informasi, pengalaman baru, dan menyentuh emosi ibu untuk mengubah perilakunya. Pesan kunci dalam setiap permainan emo demo dibuat singkat, spesifik, dan fokus pada target perilaku yang ingin diubah, sehingga peserta mudah memahami, mengingat, dan melakukannya. Permainan emo demo yang menarik juga membuat Ibu Sri mengajak ibu-ibu lain untuk datang ke Posyandu dan mengikuti emo demo. Kader pun menjadi lebih bersemangat. Emo demo membawa perubahan berarti. Terima kasih. Next materi berikutnya. Terima kasih Ibu-Ibu. Tadi Bapak Ibu sekalian sudah menyaksikan video tentang emo demo. Nah, jika kita hanya memberitahu orang untuk melakukan sesuatu, kita hanya mengintervensi sebagian kecil dari otak. Kita mengabaikan bagian lainnya yang juga bisa mempengaruhi perilaku. Misalnya belajar melalui perasa. Nah, di sini emo demo ada modul emo demo yang bisa menyentuh perasaan, yaitu ikatan ibu dan anak. Yang kedua belajar melalui penciuman. Itu modul cemilan sembarangan. Belajar pengetahuan dan fakta. Jelas kita berangkat dari pengetahuan dan fakta yang ada di masyarakat. Belajar melalui suara. Emo demo ada modul yang dengan mendengarkan suara saja Ibu bisa tersentuh hatinya. Yaitu kalau nggak salah Ibu sudah ingat, yaitu modul harapan Ibu. Setelah mereka diputarkan lagu, ibu-ibu menulis surat yang ditujukan kepada bayi yang ada di kandungannya dan membacakan surat itu, ibu-ibu akan menangis sendiri. Ternyata suara itu bisa untuk belajar. Belajar melalui indera praba, belajar melalui penglihatan. Semua properti yang ada di emo demo bisa dilihat, bisa diraba. Semuanya ada, nyata. Tidak hanya kita bayangkan saja. Terus kebiasaan dan rutinitas, bahwa emo demo kita ambil dari kebiasaan sehari-hari dan rutinitas dari masyarakat kita sekitarnya. Next. Next, Mbak Aminatul. Nah, emo demo menggabungkan beberapa metode yang berbeda. Ada 3, yaitu pemberian informasi dan keterampilan baru, yaitu tentang pengetahuan yang baru, belajar melalui praktek langsung dan eksperimen, pengalaman, dan juga aspirasi dan ide-ide rasional atau menggugah emosi perasaan. Next, di sini tiga metode yang digunakan untuk emo demo. Nah, kita belajar dari perusahaan marketing. Emosi digunakan oleh perusahaan untuk membuat kita membeli produk mereka atau mempengaruhi cara kita bertindak. Teknis ini serupa dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku gizi. Misalkan kita bayangkan saja bekerja di perusahaan kosmetik. Alasan utama bagi calon pembeli untuk membeli kosmetik adalah agar wajahnya, kulitnya lebih cantik dan menarik. Namun perusahaan kosmetik jarang mengiklankan sebuah kosmetik semata-mata sebagai alat mempercantik diri. Loh ini loh bisa cantik, lah ini loh bisa kinclong, beda. Next, tetapi, nah ini contohnya, ini bukan promosi Ibu-Ibu ya. Saya juga tidak promosi tentang wadah, tapi hanya memberi contohnya saja. Menggunakan emosi untuk mempengaruhi perilaku, contohnya di wadah. Ada
motonya wadah cantik dari hati. Bukan wadah akan mempercantik wajah Anda, tidak. Ternyata di sini wadah cantik dari hati. Warnai cantik hatimu dengan selalu bersyukur. Kan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kecantikan, tetapi mereka lebih menggugah emosi agar pembeli itu jadi pembeli, agar masyarakat membeli produk wadah. Next. Nah, di emo-demo pastinya ada emosi kunci yang dibuka untuk perubahan perilaku gizi dalam pelaksanaan emo-demo. Nah, emosi kunci apa saja? Nah, ini kita akan memberi contoh pemberian ASI eksklusif. Yang pertama adalah emosi kunci kasih sayang. Menjadikan ibu percaya bahwa memberikan ASI adalah bagian dari praktek menjadi orang tua yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi ibu penuh dengan kasih sayang. Yang kedua, emosi yang kedua yaitu status. Menjadikan ibu percaya bahwa memberikan ASI akan membuat orang lain menghormati mereka. Waduh, Ibu Sri meskipun bekerja jam 8 berangkat, jam 5 pagi, jam 5 sore sudah pulang, tetap memberi ASI kepada anaknya. Statusnya akan meningkat. Lihat Ibu, meskipun banyak uangnya, gajinya besar loh Ibu Sri itu, tapi tetap memberi ASI kepada anaknya. Statusnya akan lebih meningkat. Yang ketiga adalah afiliasi. Afiliasi itu membuat ibu percaya bahwa orang lain akan menyetujui kalau ibu memberikan ASI kepada anaknya. Menyadarkan ibu bahwa memberikan ASI merupakan bagian norma yang ada. Sekarang ibu yang memberi ASI adalah disetujui atau ibu lebih dipercaya. Next. Nah, sekarang yang keempat, kenyamanan. Menjadikan ibu percaya bahwa memberi ASI akan memudahkan hidup mereka atau membuat ibu percaya bahwa memberi ASI akan menjadi pengalaman yang lebih baik bagi mereka. Oh, dulu anak saya beri ASI loh. Sekarang anak saya sehat, anak saya menjadi anak yang cerdas tanpa kekurangan gizi. Ibu akan lebih nyaman. Kelima, menjijikkan. Membuat ibu mengasosiasikan perilaku yang salah dengan rasa jijik. Nah, di sini kita contohkan adalah cemilan sembarangan. Saat cemilan itu dihancurkan, dimasukkan di gelas, diberi air panas, diaduk, akan diputar ke peserta untuk membau. Bagaimana Bu rasanya? Bagaimana baunya Bu? Bagaimana, apakah ada busanya? Apakah warnanya menyengat? Nah, di sini ibu-ibu ternyata jijik. Ternyata cemilan yang dimasukkan di gelas itu sangat jijik. Baunya menyengat. Warnanya, baunya sangat menyengat. Warnanya juga sangat menyala. Ada busanya. Berarti itu ada zat pengawetnya. Nah, dari situ ibu, kalau begitu saya tidak akan memberikan cemilan sembarangan kepada anak saya. Akan saya berikan cemilan yang sehat. Akan saya beri buah-buah saja. Begitu. Dan yang terakhir adalah emosi cinta dan ketertarikan. Membuat ibu percaya bahwa memberi ASI itu akan membuat pasangan atau bapaknya mencintai atau lebih terlihat menarik. Nah, karena apa? Walah, istri saya meskipun repot tetap memberi ASI. Meskipun dia sibuk sekali bekerja siang dan malam tetap memberi ASI. Next, itu tadi emosi kunci yang diberikan saat kita emo-demo. Sekarang bagaimana emo-demo? Nah, tentunya kita harus mengenal apa itu modul dari emo-demo.
Kalau kita sudah tahu tadi tentang bagaimana apa itu emodemo, sekarang mengenal bagian dari modul emodemo. Nah, di modul emodemo itu ada logo ikon yang disesuaikan dengan isi modul di atas sendiri, Bu. Kalau Ibu bisa melihat gambar yang paling atas, nah itu ada juga gambar yang Ibu memegang bayi. Nah, tuh. Itu nanti akan disesuaikan, setiap modul akan berbeda. Tujuan permainan, di situ ada tujuan permainan. Tujuan emodemo yang ingin dicapai setelah permainan dilakukan. Target peserta. Peserta siapa saja yang mengikuti emodemo. Ibu hamil ataukah ibu baduta, ibu hamil dan ibu baduta targetnya. Terus waktu, perkiraan waktu yang diperlukan untuk setiap emodemo. Emodemo tidak lebih dari 20 menit, sekitar 15 sampai 20 menit. Singkat dan jelas. Tidak panjang dan lebar, tidak panjang-panjang. Peralatan. Nah, di sini semua peralatan yang akan dibutuhkan saat melakukan emodemo. Seperti dalam contoh ini adalah emodemo ASI saja cukup. Nah, di sini peralatannya apa saja? Ada susu yang cair atau endomelek, ada minyak, ada kartu perut, umur kartu perut, ada juga gelas ukur, dan ada juga benda-benda kecil sampai besar yang nanti digunakan untuk permainan emodemo. Jelas di sini pasti semua ada peralatannya. Jadi Ibu tidak bingung apa saja yang dibutuhkan. Pesan kunci. Pesan yang akan disampaikan. Jadi di sini ada pesan yang akan disampaikan saat emodemo nanti. Salam pembuka. Nah, salam dan yel-yel sebelum emodemo dilakukan disampaikan fasilitator, dimulai untuk ditujukan untuk menggugah atau memberi semangat kepada peserta agar peserta lebih fokus. Jadi sebelum emodemo, fasilitator akan mengajak peserta yel-yel atau salam rumpi sehat. Ini wajib hukumnya Ibu ya. Jadi nanti semuanya peserta berdiri, yel-yel, salam rumpi sehat. Nah, di sini ada juga langkah-langkah. Langkah mulai dari langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan selanjutnya. Sampai di sini ada langkah 10. Langkah-langkah ini tahapan dalam melakukan emodemo dengan contoh dialog dan diskusi. Sudah ada contoh dan dialognya diskusi. Tidak panjang juga Ibu dialog dan diskusinya. Kita ambil yang penting-penting. Masalahnya kalau nanti banyak diskusi di dalam akan lebih melebar. Jadi di sini sudah ada contoh-contohnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu setiap emodemo ada yang namanya kesimpulan. Di akhir emodemo pasti ada kesimpulan yang nanti biasanya diambil dari para peserta dan nanti fasilitator akan mengungkapkan atau menjelaskan kesimpulan dari emodemo. Kembali pada perilaku kunci yang ada di depan, yang dipromosikan, yang selalu dilakukan di akhir permainan. Jadi dari pesan kunci itu akan menjadi sebuah kesimpulan. Nah, di sini ada peringatan yang ada tanda petik kecil itu, bahwa seluruh pertanyaan harus dirujuk kepada petugas kesehatan terlatih. Apabila hal ini disampaikan oleh kader yang terlatih, silahkan menjawab kalau bisa. Kalau tidak, kader tidak usah menjawab. Pertanyaan bisa dirujuk kepada Ibu Bidan atau tenaga kesehatan. Jadi selesaikan dulu emodemo, nanti baru kita diskusi dari pertanyaan-pertanyaan peserta. Tentunya pasti banyak pertanyaan. Nah, apabila yang menyampaikan itu tenaga kesehatan atau bidan, tentunya bisa menjawab. Apakah langsung dijawab? Kita lihat dulu.
Apakah pertanyaan itu membutuhkan jawaban yang panjang, diskusi yang panjang? Kalau hanya pendek saja, silakan dijawab. Tetapi kalau panjang, selesaikan dulu emo-demonya. Baru nanti di belakang emo-demo, kalau sudah selesai emo-demo ditutup, baru kita diskusi dari pertanyaan-pertanyaan peserta. Next. Nah, di sini kita punya 24 modul loh, Bu. Modulnya sekarang 24. Yang 12 sudah pernah kita sampaikan di terutama di dulu waktu di Baduta 1, Sidoarjo dan Malang, dan Baduta 2 ada 5 wilayah intervensi kita, Surabaya, Jember, Trenggalek, Bondowoso, Probolinggo, dan juga wilayah-wilayah lain. Kita sudah pernah melatih, dan di Pacitan, Bu Aminatul ya, pernah juga di Pacitan, di Ngawi, Mojokerto, banyaklah yang sudah kita latih. Di luar Jawa juga sudah banyak, di NTT, di Memberamo, di Kalimantan, juga di Banjarmasin, di Padang sudah ada. Nah, tema ASI eksklusif ada 8 modul emo-demo. ASI saja cukup, siap bepergian, ikatan ibu dan anak, posisi menyusui dan pelekatan, hemat dengan ASI, cukup ASI sampai 6 bulan pertama, produksi ASI, kolostrum untuk bayi. Nah, makanan pendamping, tema makanan pendamping ada modul emo-demo porsi makan bayi dan anak, tekstur MP ASIku, rawat perutku. Dan tema cemilan sehat, ada jadwal makan bayi dan anak, cemilan sembarangan, makanan utama. Next. Nah, sekarang tema makanan sumber zat besi biasanya digunakan untuk ibu hamil. Ada modul membayangkan masa depan, harapan ibu, Atika sumber zat besi. Tema cuci tangan pakai sabun. Ada modul cuci tangan pakai sabun, cuci tangan meski terlihat bersih, pentingnya cuci tangan, kuman-kuman di tanganku. Dan yang terakhir tema lain-lain, ada 3 modul, ditarik ke segala arah, menyusun balok, kalsium selama kehamilan. Di sini ada 24 modul emo-demo. Next. Nah, sekarang ibu-ibu, apabila ibu penasaran apa itu emo-demo, kita punya website emo-demo, yaitu emodemo.org. Ini penting, mungkin peserta bisa mencatatnya, Bapak Ibu sekalian. Kita perkenalkan ini, kita punya website emo-demo, emodemo.org. Next. Nah, ini materi dari saya, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan next Mbak Aminatul tentang yel-yel rumpi sehat. Kalau kita duduk saja, sekarang saya minta peserta untuk berdiri, akan saya kenalkan bagaimana ya salam rumpi sehat yang dilakukan sebelum melakukan emo-demo. Silakan untuk berdiri sama ibu-ibu, yang bisa saya akan memandu, kalau saya berdiri kayaknya nggak bisa. Bisa mungkin, karena saya juga berdiri dan duduk sama saja. Ya, di sini ya Bu ya. Ya, mungkin yang sudah mengenal, sudah pernah pelatihan emo-demo, ini tidak asing lagi. Yang belum bisa kita menyimak. Salam rumpi sehat. Saya akan memperkenalkan salam rumpi sehat. Salam rumpi sehat. Ikut rumpi sehat. Ibu hamil ya Atika. ASI eksklusif itu wajib. Makanan anak harus seimbang. Cemilan harus sehat. Kalau salah ya dibenerin. Kalau salah ya benerin. Nah, ini tadi salam rumpi sehat yang akan kita laksanakan
sebelum demo biar peserta lebih fokus dan lebih bersemangat. Saya kira hanya ini yang saya sampaikan. Tadi sudah dipesan sama panitia untuk praktek atau pengenalan bagaimana toh demo akan kita lakukan di belakang kalau masih ada waktu. Begitu. Nah, mudah-mudahan dari materi ini bisa berguna untuk Bapak Ibu sekalian melakukan tugas untuk pribadi, keluarga, dan juga untuk semua masyarakat di Indonesia. Karena demo ini merupakan salah satu metode untuk pencegahan, metode untuk penyuluhan guna pencegahan stunting. Oke. Nah, ini saya kira materi saya sudah cukup sampai di sini. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Mbak Aminatu. Silakan untuk melanjutkan ya. Terima kasih Ibu Rina Widyawati, semangat sekali hari ini. Sepertinya nanti yang salam rumpi sehat perlu diulang lagi Bu, biar peserta hari ini yang hadir lebih semangat lagi. Oke, siap. Dapat kita simak bersama bahwa demo yang disampaikan tadi oleh Ibu Rina Widyawati itu memiliki 12 modul kegiatan yang sangat membantu petugas dalam menyampaikan materi melalui permainan sederhana yang menggugah emosi dalam merubah perilaku terkait gizi masyarakat, khususnya terkait dengan stunting. Bapak Ibu, Nah, Bu, sekarang 24 modul. yang 12 sudah kita sebarkan, kita punya 12 modul yang baru. Wah, ini pamer juga ini. Berarti harus ada modul yang terbaru kita 12 lagi. Wah, mantap. Ya. Semoga teman-teman, Bapak Ibu yang hadir di sini tidak puas bertemu dengan Bu Rina di sini. Mungkin tadi di awal ada yang bertanya bagaimana cara melaksanakan demo. Tentunya kalau kita via Zoom belum puas ya Bu ya. Lebih puas lagi kalau kita bisa bertatap muka. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi Bu Rina. Semoga Bu Rina juga berkenan meng-share nomor HP-nya. Barangkali ada teman-teman yang ingin belajar terkait demo atau nanti misalkan dari forum ini dibuat sesi lanjutan, apa memungkinkan Bu? Bisa. Semuanya serba bisa ya. Setidaknya bisa, ada 1 modul atau 2 modul dalam satu sesi, kita bisa belajar praktek sambil berdiri mungkin, enggak apa-apa. Ini juga saya ada teman, ini saya lihat ada teman saya Mas Rois, mungkin nanti bisa membantu saya, ternyata ada juga seperguruan. Selamat datang Mas Rois. Selamat datang Pak Rois. Selamat datang Pak. Bapak Ibu, untuk pertanyaan kami tampung dulu karena masih ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Bung MZ. Apakah sudah bergabung bersama kami? Belum ya? Baiklah, sambil menanti Bapak Muhammad Zainuddin bergabung bersama kita di sini, kita lanjutkan untuk paparan narasumber kita yang kedua. Marilah kita simak bersama paparan dari Bapak kita bersama yang sudah tidak asing lagi, Bapak Risang Rimbatmadja, beliau dari UNICEF, yang pada kesempatan hari ini akan menyampaikan materi terkait mohon maaf. Bu Ami,
saya bawain materi Pak Ute dulu ya, Oh, yang kartu pasar. Oke. Iya. Baiklah, Pak Risang akan menyampaikan materi terkait kartu pasar yang harusnya disampaikan oleh Pak Ote, namun Pak Ote berhalangan hadir pada siang hari ini. Kepada Bapak Risang Rimbat Maja, kami persilahkan. Terima kasih Bu Ami, Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ketemu pagi hari yang cerah ini. Moga-moga Ibu Bapak dalam keadaan sehat. Ya, ini tadi saya infokan bahwa saya membawakan materinya Kang Ote. Kang Ote itu saat ini jadi representatif untuk Vitamin Angel, tapi kebetulan 4-5 tahun lalu pernah kami bergabung bekerja untuk buat modul PKH sebetulnya. Ya, modul untuk para pendamping PKH di mana salah satu metodenya adalah kartu pasar. Sebetulnya ada Pak Afri nih. Pak Afri Naldi ada di sini nih. So, Pak Afri sebenarnya tahu, harusnya Pak Afri aja yang bawakan ya. Jangan, sudah benar itu, Masya Aduh, Allah. ini Assalamualaikum Pak Afri. Risang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Pak Afri ini dulu di Puslitbang Kesos. Jadi pengembangan modul itu bersama-sama antara Pusdiklat, maaf Pusdiklat ya. Pusdiklat Kesos, Kemensos. Jadi bersama-sama UNICEF, Kemenkes dan Pusdiklat Kesos kita mengembangkan modul ini. Saya kalau tahu ada Pak Afri, saya Pak Afri aja yang bawakan nih. Oke, Bu Ami, mohon maaf Bu Ami, saya belum bisa share screen. Tadi saya berikan kembali ke Bu Ami. Oke. Apa mau dioper lagi ke saya atau Bu Ami? Saya oper lagi. Oke, terus. Oke, baik. Ibu Bapak sekalian, ini sharing aja ya tentang kartu pasar sebagai metode untuk pembelajaran tentang gizi seimbang. Sebentar, apakah ini terlihat dengan jelas Ibu, Bapak? Terlihat jelas, Pak. Nggak terpecah ya? Enggak. Alhamdulillah enggak. Oke, baik. Jadi, kalau kita bicara tentang pendidikan gizi ya kepada warga umum, saya nggak bicara pendidikan gizi kepada teman-teman yang ahli gizi ya, bukan, tapi kepada masyarakat umum. Ini saya lihat kita punya masalah nih. Masalahnya apa? Ya, saya kira teman-teman tahu semua ya. Kalau kita bicara tentang konsep gizi, orang lebih mengenal 4 sehat 5 sempurna. Ya, coba ya tanya gitu ya. Makanan yang bagus yang kayak gimana sih? Itu yang 4 sehat 5 sempurna. Oh, masih dikenal. Padahal itu adalah kampanye yang berhasil ya, tapi kan dibilangnya harus ada pengembangan lebih lanjut ya. Apa sih yang jadi masalah biasanya kalau kita ngelihat konsep 4 sehat 5 sempurna kan pertama seperti ada hierarki ya dalam makanan itu. Susu itu membuat sempurna, jadi seolah-olah ditempatkan di yang lebih tinggi gitu ya. Terus juga masyarakat kurang memahami kategori makanan ya. Ketika ada hierarki seperti ada yang lebih utama, kategori bahwa begini, pemahaman bahwa makan itu memang harus beraneka ragam gitu. Jadi nggak ada yang sebetulnya lebih rendah daripada yang lain gitu ya. Nah, itu yang kelihatannya belum cukup dipahami ya. Nah, sementara ketika kita sekarang mau masuk ke gizi seimbang, nah itu konsep kita yang terbaru kan. Itu kan maunya keanekaragaman makanan, lalu kemudian porsi. Nah, itu porsi juga penting gitu, porsinya seimbang. Tapi yang namanya seimbang gitu, itu tampaknya tidak mudah dipahami juga ya. Seimbang itu dalam pemahaman orang kita itu kebanyakan menyangkut dua aspek gitu. Dunia akhirat, materi spiritual, kiri kanan depan belakang itu seimbang gitu. Padahal yang disebut sebagai gizi seimbang bukan seimbang dua aspek ya, tapi ada sejumlah aspek yang lain juga. Jadi lebih dari dua lah ya. Terus kata seimbang kelihatannya agak berkonotasi kepada stagnan ya.
seimbang itu ya seimbang, settle, diem gitu ya. Jadi kurang progresif. Makanya memang ketika disebut sempurna, 4 set 5 sempurna, itu kelihatannya kok apa namanya memang eh, lumayan progresif gitu ya. Jadi lebih lebih menarik mungkin. Atau ketika ada konsep tentang apa superfruit ya, makanan apa buah yang super gitu, buah super. Itu kan membuat orang merasa wah ini dia buah yang paling hebat gitu ya. Jadi ada aspek progresifnya gitu. Tapi buat kami waktu itu dalam diskusi ya sebetulnya yang penting itu esensi ya, esensi. Jadi substansinya dipahami begitu menyangkut istilah tidak terlalu kita promosikan betul. Yang penting orang tahu substansi itu yang kita pikirkan saat itu ya. Nah, untuk pembelajarannya, nah ini biasalah pembelajaran yang kita berharap yang partisipatif. Nah, kalau kita bicara pembelajaran yang partisipatif, utamanya yang bertumpuk pada pendidikan orang dewasa, maka pertama itu pengalaman, berbasis pengalaman. Bukan konsep-konsep dulu yang kita hadirkan, tapi pengalaman dari warga, ibu-ibu yang sudah yang ngurusin anaknya sekian tahun begitu, pasti punya pengalaman. Nah, pengalaman itu dulu yang kita angkat ya daripada mengintro konsep-konsep. Konsep-konsep bisa belakangan ya. Tapi pengalaman mereka dulu yang kita olah gitu satu ya. Nah, nanti kalau secara detail saya pernah buat misalnya teknik-teknik bertanya untuk pembelajaran partisipatif. Itu di grup ada ya, nanti kalau teman-teman mau silakan ambil aja dari salah satu dari materi dari itu. Nah, yang kedua penemuan. Jadi karena mereka berbasis sharing pengalaman, bagusnya itu para subjek pembelajar bisa menemukan sendiri. Kita usahakan sebisa mungkin agar mereka bisa menemukan. Oh ternyata gini ya. Oh ini sudah saya lakukan sebenarnya. Saya tuh kalau dengar istilah atau kata-kata itu bagus tuh. Jadi kalau misalnya saya buat pelatihan terus ada yang komentar, wah Risang, sebenarnya saya udah melakukan ini, cuma baru tahu nih ternyata rangkaiannya kayak gini, teorinya kayak gini. Nah itu dia. Itu artinya pengalaman orang sebetulnya sudah mencakup. Tugas kita sebagai fasilitator itu lebih menjahit ya, atau membuat istilah. Menjahit, membuat istilah, membuat benang merah macam kayak gitu ya. Jadi mereka menemukan sendiri, tidak didikte ya. Nah, yang terakhir karena menyangkut gizi ya, itu kan berarti ngomongin makan. Nah, bahan makanannya baiknya ada di sekitar mereka. Jangan menghadirkan sesuatu yang tidak ada di lingkungan. Jadi ibu-ibu ini kalau kita buat masakan ya ini bahannya brokoli. Jangan-jangan sebagian ibu-ibu tidak tahu apa itu brokoli, belinya di mana, kayaknya mahal tuh ya. Nah, hal itu yang kita ingin hindari. Nah, jadi gimana? Nah, sebenarnya sederhana sih Ibu Bapak ya. Kartu pasar itu jadi kartu-kartu yang berisi gambar, foto, bahan makanan yang ada di pasar ya. Ya sebagian nggak ada di pasar nggak apa-apa. Nah, nanti akan difilter oleh ibu-ibu yang belajar sendiri. Ya, ini kita bisa lihat sebetulnya satu kartu itu ini ada 4 ya, satu foto ada 4. Sebenarnya satu kartu tuh ini kebetulan di fotonya aja berangkai berempat begini ya. Oh kelihatan fotonya serius ya. Ya ini sih kebetulan fotonya agak serius, tapi sebenarnya bukan itu kok. Yang penting ibu bapak juga bisa buat foto sendiri ke pasar, foto-foto gitu ya. Terus printnya pun tidak usah print bahan-bahan bagus, print biasa juga nggak apa-apa. Ya. Nah ada berbagai macam bahan makanan yang kita foto ya, terus kita print biasa nggak apa-apa. Print hitam putih juga nggak apa-apa kok. Tapi ntar nggak kelihatan. Nggak apa-apa, justru ketika nggak kelihatan nanti diskusinya bisa lebih rame. Tebak-tebakan ini apa begitu ya. Nggak apa-apa kok. Dalam praktek itu tidak terlalu penting gitu foto bagus ya. Nah, ini kemudian kita gunakan untuk bahan diskusi, untuk memicu diskusi ya. Nah, kalau Ibu Bapak melihat kok ada fotonya frame-nya beda-beda gitu. Ada hijau, ada biru, ada coklat, ada merah.
Nah, ini karena menyangkut kategori bahan makanan yang berbeda. Tapi kita nggak beritahu di depan. Wah, nah, ibu bapak kan kalau buat foto ya nggak perlu ada frame, nggak apa-apa, ditandain aja cukup. Ya, mungkin satu dikasih segitiga, satu dikasih lingkaran, yang penting ada tandanya. Nah, cara jalaninnya, kita selalu usahakan kalau panduan itu di bawah 10 sekarang ini poin-poinnya. Jadi kayak Bu Rina tadi bilang dibuat sederhana. Tapi meski sederhana, kita coba ikuti prinsip-prinsip pembelajaran partisipatif tadi ya, di mana fasilitator itu lebih banyak bertanya ya, tidak mendikte, membangkitkan atau mengungkapkan pengalaman-pengalaman dari para peserta ya, lalu kemudian itu yang diolah. Nah, ini yang bagian atas ini saya cuma kasih simbol aja, proses belajarnya mengikuti model semacam model fasilitasi ya untuk konsensus. Jadi prinsipnya gini, kalau kita ngelihat ini adalah T1, ini T0, T1. Ini di awal, ini akhir, yang kanan itu akhir. Di awal itu proses divergensi. Maksudnya apa? Semua orang, semua ibu yang terlibat atau warga, bapak-bapak juga boleh, itu harus ngomong. Harus ngomong. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Semua harus ngomong. Ya, teorinya bagaimana? Itu kurang lebih kalau ngomong nanti akan ada ownership gitu ya. Kalau nggak ngomong nggak akan ada ownership gitu ya. Nah, setelah itu baru ada proses saling memahami, ini proses belajar ya, dan syukur-syukur ada konvergensi dalam pengertian ada aksi atau kesepakatan yang bisa dibentuk ya. Dan modelnya, model pembelajaran ini itu dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian baru masuk ke kelompok besar. Nah, ini struktur pembelajarannya, ada 8 langkah. 1, bangun kenyamanan. Nah, ini teknik-teknik IPC standar atau yang basic itu bisa dilakukan di sini, termasuk saling mengenal, gunakan nama, permainan, dan sebagainya ya. Terus pertanyaan pertama, ini saya tuliskan secara sederhana aja, tapi kurang lebih itu ngobrol sebentar dengan ibu-ibu, kalau belanja kemana sih? Ke pasar, kok ini, ke bakul sayur, ngobrol aja dulu ya sebentar, 1 menit, 2 menit. Terus yang kedua, bahan makanan apa saja sih yang ada di sini? Nah, baru di pertanyaan ini kemudian, nih Bu, kita punya kartu-kartu, coba dalam kelompok-kelompok kecil itu kita bagi kartu-kartu itu. Apakah harus sama satu kelompok, dengan kelompok lain, set kartunya? Ya tergantung jumlahnya lah. Kadang-kala pas di lapangan kita cuma punya 3 set atau 2 set bahkan, terus wah ini kelihatannya buat kelompoknya harus 4. Ya satu kelompok nggak usah 1 set, setengah set juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting mereka punya bahan untuk obrolin ya. Silakan ibu-ibu di dalam kelompok diobrolin yuk. Bahan makanan apa saja yang ada di sini nih yang pernah kita lihat. Nah, di situ udah masuk ke kontekstualisasi dari materi pembelajaran kita karena yang akan kita bahas hanya yang ada saja gitu ya. Nah, setelah itu kita tanya juga mana yang bisa dibeli gitu ya. Nah, ini termasuk urusan kemampuan jadinya. Kan ya daging ada, tapi kalau misalnya nggak bisa dibeli ya percuma kan gitu ya. Jadi tanya mana yang bisa dibeli. Nanti mereka sortir lagi tuh, ini bisa dibeli, ini ada tapi yang ini nggak bisa dibeli, udah nggak apa-apa. Nah, terus kemudian kuncinya sebenarnya pembelajaran di sini. Yang nomor 5 ya, nomor 5 itu coba pikirkan masakan. Masakan dari bahan yang kita buat itu. Jadi kalau misalnya ada kucing saya. Jadi kalau misalnya ada ini bahan makanan ini yang kita bisa beli dan yang tersedia, coba deh kira-kira pikirkan sebuah masakan buat anak kita. Boleh nggak kita bedakan pagi, siang, malam? Boleh, tergantung waktu ya. Kalau kita punya waktu, boleh. Kalau nggak ada waktunya jangan, cukup 1 aja misalnya ya. Nah, udah tuh. Kan kemudian mereka presentasi, kita pengen buat makanan ini nih, bahannya ini. Nah, kan dari situ kelihatan ya. Nah, dari situ baru kita bahas. Coba Bu, ya bahan makanan yang kita gunakan, apakah ada wakil warna? Nah, ini karena mau pakai warna ya kategorinya ya. Nanti bisa saja
kategorinya bisa pakai tanda lain. Tapi kalau pakai tanda warna yang kami itu pakai warna biru, merah, coklat, dan hijau. Nah, saya kembalikan sini dulu sebentar ya. Itu masing-masing warna itu sebetulnya menunjukkan kategori makanan yang berbeda. Kalau biru itu karbohidrat ya, zat pertumbuhan. Kalau yang hijau itu zat pengatur, buah-buahan, sayur-sayuran. Yang merah itu zat pertumbuhan, daging, telur, dan sebagainya. Lalu ada ini yang coklat. Nah, ini yang zat pertumbuhan tapi yang nabati, tempe macam gitu ya. Nah, disitulah baru kemudian kita belajar. Oh, ini ada tuh yang buatnya ya biru-biru semua. Nasi pakai kentang, pakai bihun. Ya perhatikan aja orang ngecat. Itu bisa gitu sampai double-double gitu ya. Nah, terus kemudian dari situlah kita bahas tentang gizi seimbang. Jadi waktu presentasi masakan kita lihat bahan-bahannya, kita bahas itu konsep gizi seimbang ya. Dari situ kemudian kita bisa koreksi gitu. Kalau misalnya makanannya yang warna ininya belum ada yang merah nih. Oh, ada nih yang bisa dibeli merah, telur. Yang coklat, oh coklat harus juga ya? Iya dong. Coklat, tempenya, gitu ya. Jadi konsep gizi seimbang itu bisa dipelajari dari sini. Ya atau kalau teman-teman yang pakai konsep 4 bintang juga nggak apa-apa, tapi yang penting 4 bintangnya dibahas di sini. Nah, karena pembahasan gizi seimbang di sini nanti menyangkut the why atau kenapa. Kenapa? Itu paling penting sebetulnya. Rekan-rekan sekalian yang saya pelajari, kalau kita tanya ibu-ibu atau warga tentang makanan, ya ini gunanya untuk apa? Ini manfaatnya apa? Selalu jawabannya adalah apa? Supaya sehat. Makan nasi untuk apa? Supaya sehat. Makan sayur untuk apa? Supaya sehat. Makan buah supaya apa? Supaya sehat. Telur supaya sehat. Jadi kebanyakan jawabannya itu supaya sehat. Itu sebetulnya mengindikasikan bahwa orang belum tahu bahwa harus ada zat pengatur, ya. Orang belum tahu bahwa harus ada zat pertumbuhan, ya, untuk pergantian sel macam kayak gitu, ya. Nah, itu yang dipelajari di sini. Ya. Oke. Dan terakhir bangun komitmen. Nah, ini yang dipakai juga teknik IPC standar untuk bangun komitmen. Biasanya yang 3 langkah itu ya, nyebutin manfaatnya, nyebutin tantangannya untuk meneguhkan dan kemudian merinci. Nah, jadi ini panduan yang kita gunakan dengan menggunakan kartu pasar untuk kemudian membangun komitmen agar mereka, ibu-ibu, warga kita itu mau memperbaiki masakannya sehari-hari. Tidak perlu yang mahal karena kita tahu akhirnya ternyata banyak yang bisa dibeli yang sudah mengandung bahan makanan yang mewakili gizi seimbang gitu. Nah, kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan kartu pasar. Bapak Ibu sekalian, moga-moga bisa membawa manfaat. Dan kepada Bu Ami, Bu Ami, nanti saya masih punya nih banyak kartu, kalau tidak salah sih masih ada 5 atau 6 ya kartu pasar itu. Jadi kalau misalnya Bu Ami mau pilih partisipan yang bagaimana gitu, yang punya pertanyaan bagus kah atau yang Bu Ami pilihlah, Bu Ami kan yang pimpin. Nanti saya bisa kirimkan kartu pasarnya kepada partisipan terpilih. Kasih. Ya, tapi mungkin tidak semua 5 atau 6 ya. Mungkin 3 ya, 3. Alhamdulillah dapat gratis, teman-teman. Terima kasih Bu Ami, saya kembalikan ke Bu Ami, silakan. Terima kasih Bapak Risang Rimbatmadja atas materi terkait dengan kartu pasar.
yang dimana kartu ini adalah salah satu metode, ya, salah satu cara untuk membangun komitmen peserta untuk memperbaiki masakan ibu-ibu, ya, masakan peserta ibu-ibu terkait dengan masakannya sehari-hari. Dan Bang MZ sepertinya belum bisa bergabung, Pak Risang. Apakah berkenan untuk melanjutkan materinya Pak Risang? Atau kalau boleh, Bu Ami mungkin break dulu tanya jawab kali diskusi ya. Oke, Takutnya nanti kita lupa materi Bu Rina tadi itu. kita lanjutkan dengan materi diskusi dan tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang berhasil saya rangkum dari chat. Saya bacakan dulu dari chat. Nanti Bapak Ibu yang ingin open mic silahkan. Dari chat, Bu Rina masih standby ya Bu? Ini ada pertanyaan terkait dengan emo-demo. Halo Bu Rina. Halo. Oke. Sudah ya. Pertanyaan dari chat Bu, saya bacakan. Ya. Pertama, apakah apa beda emo-demo dengan kelas ibu? Oh, emo-demo dengan kelas ibu. Perso ya Bu, kelas ibu yang biasa dilaksanakan Ya. di posyandu itu. Begini, emo-demo itu kan metodenya penyuluhan lah. Kelas ibu hamil itu kan kelompoknya. Jadi emo-demo bisa dilakukan di kelas ibu. Di kelas ibu itu sama seperti juga bisa dilakukan di posyandu. Jadi emo-demo itu sendiri metodenya, permainannya. Nah, bisa dilakukan di kelas ibu. Biasanya kalau di kelas ibu, modul-modulnya tentang ASI, tentang tema Atika sumber zat besi, itu tadi. Jadi pasti berbeda karena kalau kelas ibu itu sama juga dengan namanya posyandu, taman posyandu. Nah, emo-demo bisa dilakukan di kelas ibu, di taman posyandu, di posyandu sendiri, di PAUD juga bisa, mungkin pertemuan PKK atau mungkin arisan ibu-ibu bisa begitu. Terima kasih Bu. Ya, dari Bu siapa tadi? Bu Aminatul. Pertanyaan Bu Asia mungkin ya, saya ini dari Bu Nur Asia. Bu Nur Asia. Begitu Ibu Nur Asia. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Bu. Untuk kelas ibu mungkin bisa saya tambahkan, kalau kelas ibu di posyandu itu lebih ke DDTK, deteksi dini itu Bu ya. Jadi kalau di posyandu ada DDTK, kelas ibu itu juga lebih ke deteksi tumbuh kembang balitanya juga gitu. Cuman belum menggunakan emo-demo. Okay. Kemudian saya tambah sedikit ya. Mungkin materi emo-demo ini bisa dikasihkan waktu ada materi kelas ibu, Ibu. Kan ada yang bolak-balik lah. Bisa dilakukan sesudah materi itu atau sebelumnya. Kalau ada di kelas ibu hamil. Akan lanjut. Ada dari Bu Diani Ayu. Apakah perubahan perilaku secara cepat pada emo-demo, apakah telah dievaluasi perubahan perilakunya ini berubah dan berlaku secara jangka panjang? Apakah pernah mengevaluasi itu, Bu? Oh iya, kami sudah melakukan evaluasi. Pilot sudah dilakukan dan dievaluasi, dan hasilnya bisa dilihat di website kita tadi, emodemo.org. Bisa Ibu nanti membuka, Bu siapa, Bu Nur? Bu Diani Ayu. Bu Diani Ayu ya, bisa membuka website kita ya Bu ya. Tadi sudah dicatat ya, emodemo.org. Jadi situ kami sudah melakukan evaluasi dan kemungkinan pertanyaannya apakah telah dievaluasi? Sudah. Perilaku yang berubah juga berlaku secara jangka panjang. Terima kasih ya. Pasti itu karena hasil dari evaluasi ini, makanya emo-demo merupakan salah satu metode penyuluhan
penyuluhan yang kita gunakan di masyarakat, terutama di kelas ibu hamil, posyandu, taman posyandu, atau juga pertemuan-pertemuan yang ada di masyarakat lainnya. Oke, terima kasih Bu. Selain itu, saya tambah Bu, Emodemo juga menjadi bahan ajar dari universitas-universitas yang kebetulan ada jurusannya gizi, begitu. Sudah menggunakan mata kuliahnya, ada istilahnya mata kuliah Emodemo, begitu, dari perubahan perilaku. Oke. Bisa dilihat di website itu ya Bu ya. Ya, oke. Bapak Ibu sepertinya ada yang raise hand. Pak Kalimi Alfarizi. Mungkin ya, monggo disampaikan ingin bertanya atau sharing mungkin boleh ya Bapak Ibu, silahkan, tidak hanya sekedar tanya jawab, Bapak Ibu juga boleh sharing mungkin pengalaman mengikuti Emodemo dengan Bu Rina atau dengan narasumber yang lain, silahkan. Monggo Bapak Kalimi, open mic. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Brebes, dari Forum Masyarakat Madani Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Brebes. Saya tertarik dan dengan materi Ibu Rina yang terkait dengan Emodemo. Harapan kami ke depan itu juga ada pelatihan Emodemo untuk kami walaupun melalui Zoom, sehingga itu bisa kita praktekkan di sini juga, walaupun sedikit sharing juga, kita di sini di Kabupaten Brebes itu sudah ada kegiatan di satu desa yang namanya Wadul Buti, warga peduli ibu hamil resiko tinggi. Kenapa seperti itu? Karena ketika ibu hamil dalam kondisi kekurangan energi kronis juga nanti bisa menyebabkan bayi yang lahir dalam keadaan stunting semacam itu. Tetapi yang kami lakukan di sini yang pertama dengan pola CFC, yaitu Community Feeding Center. Bagaimana ibu hamil dan calon ibu dan ibu yang punya balita atau baduta itu kita kasih pelatihan-pelatihan dalam bentuk bagaimana cara menyajikan makanan dengan gizi, yang cara memasaknya biar gizi itu nggak hilang semacam itu. Itu kita semua kita advokasi melalui desa. Itu kemudian dari kalau kita pakainya gizi spesifik dan gizi sensitif, itu yang mulai mungkin untuk spesifik kita melakukan dalam jangka pendek. Bagaimana agar ibu hamil itu tidak kek, bagaimana agar ibu hamil itu nanti ketika melahirkan tidak dengan BPLR-nya semacam itu. Sehingga dengan hal tersebut kita bisa menganalisa apakah di desa itu terdapat balita yang stunting. Kemudian ketika sudah terdeteksi ada balita yang stunting, kita intervensi balita tersebut ketika sudah 6 bulan, yaitu dengan pemberian PMT selama 90 hari full. Setiap hari kita kasih pemberian makanan tambahan yang bergizi full dari desa semacam itu. Itu yang kita lakukan. Akan tetapi dengan adanya metode Emodemo ini, harapan kami bisa lebih memperdalam pengalaman dan ilmu kami agar dalam proses pendampingan dan pengentasan ke stunting di Kabupaten Brebes itu juga bisa terlaksana, karena kebetulan Brebes itu juga masuk 10 besar stuntingnya tertinggi di Indonesia, sehingga ini sangat baik sekali jika diterapkan di Kabupaten Brebes. Kemudian terkait hal tersebut dengan gizi sensitifnya kita mengacu pada bagaimana betul perilaku masyarakat itu sendiri agar bisa antusias, agar bisa peduli terhadap risiko-risiko bayi yang stunting semacam itu, yaitu kita dengan adanya pemberian jamban sehat untuk masyarakat. Karena ketika kita masih BAB, kita masih pola hidupnya kurang sehat juga akan menyebabkan tingginya stunting di masyarakat. Itu yang sudah kita lakukan. Kemudian harapannya ke depan itu Emodemo bisa dilakukan
kita bisa dilatih bagaimana emo-demo, kita bisa diberi modulnya emo-demo seperti apa, agar kita bisa memperdalam dalam proses pendampingan terkait dengan stunting tersebut. Sekaligus dengan metode konvergensinya. Kemudian untuk Pak Risang, salam kenal, dulu kita pernah bertemu saat dengan GKB, Gerakan Kembali Bersekolah di Kabupaten Brebes. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Risang itu, dengan kartu pasarnya, kita juga harapannya bisa suatu saat nanti mengundang Pak Risang sebagai narasumber di desa kami, agar ibu hamil, para kader, dan para tenaga kesehatan yang ada di desa kami itu bisa mendapatkan ilmu, menyerap ilmu dari Pak Risang. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kalimi atas sharingnya. Semoga kegiatan aktivitasnya bersama kelompok senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan. Ada dari Bu Nur Asia, mau raise hand Bu? Nggih, silahkan open mic. Suaranya tidak terdengar ya Bu Nur ya? Halo Bu Nur. Halo Bu Nur, suaranya padahal udah di unmute ya? Sudah. Nggih, Ya, kadang problem jaringan ya. Oh, ya silahkan. Ibu Nur. Oh, mungkin problem jaringan ya Bu Ami ya. Apakah Bu Nur di chat saja, mungkin Bu Nur nanti kita bacakan ya Bu Ami ya. Bu Nur, nanti kita berikan kesempatan lagi kepada Bu Nur Asia. Ini sudah ada yang raise hand, kita berikan kesempatan satu lagi raise hand sambil menunggu Bung MZ. Sudah berhasil masuk ke ruang Zoom, tapi masih sholat Pak Risang. Kepada Pak Rois Al-Farisi. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Nah, di sini saya sedikit bertanya ke Pak Risang sebenarnya berkaitan dengan kartu pasar tadi. Itu menarik menurut saya Pak Risang, karena ya kita harus seperti itu kaitannya. Pada saat ini kita perlu mengenalkan terutama di pangan lokal ya. Fokus kita pada saat ini adalah untuk memperkenalkan pangan lokal kepada masyarakat luas. Nah, dan situ mungkin salah satu fasilitas untuk menyampaikan bahwa di lingkungan kita, pangan lokal di lingkungan kita itu sebenarnya banyak makanan yang mengandung gizi yang baik, yang beragam terutama. Nah, itu mungkin juga bisa diintegrasikan dengan PGSPL. Jadi Pak Ote sebenarnya yang lebih paham terkait PGSPL, penggunaan aplikasi OptiFood untuk mempromosikan pangan lokal. Cuma mempromosikannya dengan menggunakan metode apa, itu yang sekarang ini masih menjadi PR buat promotor-promotor untuk PGSPL. Nah, itu mungkin bisa dijadikan sebuah cara atau alat untuk mensosialisasikan pangan lokal kepada masyarakat. Salah satunya dengan menggunakan kartu pasar itu tadi. Terus kemudian saya menanggapi Pak Kalimi Al-Farisi. Nah, itu di Brebes sebenarnya pada kalau tidak salah sekitar 3 bulan yang lalu sudah disosialisasikan berkaitan dengan panduan gizi seimbang berbasis pangan lokal. Itu sudah
pada saat itu disosialisasikan oleh Bu Heni dari Poltekkes itu berkaitan dengan temuan-temuan sebenarnya bahan lokal apa yang cocok dan perlu dipromosikan di wilayah Brebes, dan itu mungkin nanti bisa di combine dengan kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan Pak Kalimi tadi. Hitung-hitung kalau misalkan kita bisa melakukan satu kegiatan dengan banyak komponen, itu akan lebih bagus. Mungkin itu aja dari saya, Pak Risang dan Bu Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sharingnya Pak Rois. Saya panggil dulu Pak MZ. Bung MZ sudah bergabung atau belum? Halo? Mungkin masih persiapan, ya. Bapak Ibu ada yang mau raise hand? Bu Nur Asia mungkin? Sudah bisa, Bu? Ini dari Bapak Ibu yang menyampaikan di kolom chat, sangat tertarik sekali dengan kegiatan emo-demo, Bu, dan menginginkan ada pelatihan kembali. Barangkali kalau misalkan nanti di sesi lanjutan dari forum ini, Bu Rina menyampaikan setidaknya 1 atau 2 modul untuk berbagi kepada kami, apakah berkenan, Bu? Berkenan, pasti, Bu. Mungkin pasti nanti, ya. Kalau 24 modul dalam sekali pertemuan sepertinya juga tidak mungkin, ya. Ya. Paling 2 lah, 2 modul. Oke, yang berkaitan dengan ini. Bu Ami, Bang MZ-nya sudah siap, tapi mungkin ini catatannya Bu Nur, kan Bu Nur tadi tidak bisa bicara ya, terus udah sampaikan di chat ini. Enggak, Bu, dari Bu Nur Asia, saya cuma ingin berbagi Pak Risang, nah dalam seminggu ke depan lagi, kami masih mengadakan KAP untuk nakes. Nah, senang sekali saya bahwa kartu pasar dan teknik emo-demo dapat menambahkan intens materi buat kami. Nah, seperti itu. Bisa nggih? Bisa banget itu. Nggih, siap Bu Nur Asia. Mungkin saya sampaikan sekalian satu kartu pasar dari Pak Risang. Kami berikan ke Bu Nur Asia. Seperti itu, 1, nggih. Tadi juga sudah bertanya juga Bu Nur Asia. Tepuk tangan dulu. Nggih, 1 untuk Bu Nur Asia, nanti masih ada 2 lagi di akhir acara akan kami sampaikan. Bung MZ sudah bergabung, Bung MZ. Iya, kayaknya udah ini ya. Tadi, ini foto ya, profile ya. Iya. Nggih, Bapak Ibu ada yang mau sharing? Silahkan, karena forum komunikasi perubahan perilaku cegah stunting ini adalah forum kita bersama. Kami juga mengundang dan mengajak Bapak Ibu semua untuk berbagi sebagai giver, sebagai narasumber kepada teman-teman untuk sharing ilmunya kepada kami semua. Oke, Bung MZ sudah bergabung. Untuk selanjutnya kita mengundang Bapak Muhammad Zainuddin dari MTB untuk menyampaikan materi terkait wayang kulit. Wayang kulit, komunikasi budaya oleh tokoh agama. Kami persilahkan kepada Bung MZ. Monggo. Masih di-mute. Ya. Kayaknya mungkin perlu dikontak ya Bu Ami ya, Bung MZ-nya. Nah, apa sambil itu nanti sambil menunggu Bu Rina mungkin bisa share lebih lanjut ya, emo-demonya Bu.
ada yang minta diputar videonya yang tadi sekali lagi. Oke, baik, siap, saya siapkan ya. Sambil menunggu dipersiapkan, ini ada Bumira dari Bumira Promkes. Saya pernah mengikuti praktek emodemo ketika ada kegiatan PPKMI di Jogja. Sangat menarik menggugah partisipasi sasaran. Untuk kartu pasar, saya baru mengetahui saat ini. Merupakan teknologi tepat guna untuk mengenalkan pada sasaran langsung. Bisa dilakukan di forum-forum masyarakat, tidak hanya ibu-ibu tapi juga bapak-bapak untuk memberikan edukasi, menggugah motivasi. Ini Pak Risang, kalau ke bapak-bapak pernah disampaikan menggunakan kartu pasar, Pak Risang? Nah, terus terang belum ya, ini lebih kepada ibu-ibu ya, tapi bukan berarti bapak-bapak tidak bisa. Sebetulnya sih yang penting ya buat kita semua, itu menjelaskan gizi seimbang dari aspek mengapanya, mengapa, kenapa. Itu penting sekali. Kalau nggak ada itu, nanti nggak ada relevansinya. Misalnya gini, sebelum materi saya satu lagi tentang theater of mind, cuma tadi saya bilang Bu Ami waktunya mungkin terbatas, jadi ditaruh di sesi lain aja lah nanti ya. Tapi intinya begini, misalnya kita menjelaskan tentang zat pengatur, buah-buahan dan apa namanya sayur-sayuran. Itu bisa dibuat relevan itu, dikaitkan dengan penyakit-penyakit PTM ya. Tapi harus dibuat perumpamaan agar lebih mudah dipahami. Ya perumpamaannya seperti orang naik mobil ya pakai supir tapi supirnya mabok, supirnya tidak konsen, narkoba. Oh itu kan bahaya ya. Jadi kalau nggak ada zat pengatur yang benar, jumlahnya yang memadai itu bisa bahaya, organ-organ tubuh pun begitu bisa hancur-hancuran kerjanya. Jadi membangun relevansi kenapa saya harus makan sayur, makan buah itu bisa dikaitkan dengan perumpamaan yang terkait dengan penyakit-penyakit ke depan misalnya begitu. Jadi tetap ada peluang untuk bisa digunakan. Bu Ami, mohon maaf, apakah saya putar saja yang tadi itu? Sambil menunggu Iya, bisa Pak. Bung MZ ya. Bung MZ itu ada dua yang saya kenal ya. Satu Bung MZ Muhammad Jamil Aceh, nah itu juga bukan orang Promkes ya, tapi terkenal tuh suka membuat materi-materi Promkes. Nah sekarang ada Bung MZ dari NTB. Oke, sambil menunggu, nah ini dia. Sebagai ibu dari bayi berusia 4 bulan, Ibu Sri mendapatkan penyuluhan tentang gizi untuk bayi di Posyandu. Sayangnya, metode penyuluhan tersebut kurang menarik dan membuat Ibu Sri merasa bosan. Meskipun Ibu Sri tahu tentang pemberian gizi yang terbaik untuk bayinya, tetapi tidak mudah baginya untuk menerapkan perilaku tersebut. Ada banyak Ibu Sri lain di sekitar kita, dan ini harus dicari solusinya. Melihat permasalahan tersebut, GAIN bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan London School of Hygiene and Tropical Medicine mengembangkan metode perubahan perilaku inovatif menggunakan emodemo. Emodemo atau emotional demonstration merupakan metode perubahan perilaku tentang pemberian makan pada bayi dan anak yang tidak sekedar berfokus pada pemberian informasi, tetapi juga melibatkan aspek eksperimen dan emosi peserta. Emodemo dilakukan dalam bentuk permainan partisipatif secara berkelompok. Permainan emodemo memberikan informasi, pengalaman baru, dan menyentuh emosi ibu untuk mengubah perilakunya. Pesan kunci dalam setiap permainan emodemo dibuat singkat, spesifik, dan fokus pada target perilaku yang ingin diubah, sehingga peserta mudah memahami, mengingat, dan melakukannya. Permainan emodemo yang menarik juga membuat Ibu Sri mengajak ibu-ibu lain untuk datang ke Posyandu dan mengikuti emodemo. Kader pun menjadi lebih bersemangat. Emodemo membawa perubahan berarti.
Bu Ami masih mute, Bu Ami. Mohon maaf. Oh, nggih. Menarik sekali emo demo ini, tentang kegiatan emo demo, karena saya sendiri juga pernah mendapatkan pelatihan langsung dari Bu Rina dulu sebelum pandemi, nggih. Sepertinya itu juga waktunya juga kurang, nggih. Kami hanya mendapatkan pelatihan praktek beberapa modul dan masih penasaran dengan modul yang lainnya. Jadi teman-teman nanti silahkan, karena Bu Rina juga sudah berkenan berbagi, insya Allah nanti next kita akan bertemu dengan Bu Rina kembali. Saya bacakan dari kolom chat sambil menunggu Bung MZ. Selain Ibu Balita yang sudah disampaikan Bu Nur Asiah di awal, dari Pak Kalimi, Pak Risang, di kita ada namanya kelas ayah, yang mana ayah atau suami adalah penentu keputusan rumah tangga, terkait bagaimana kebutuhan gizi seimbang, juga kesehatan pada balita. Ini sangat tepat jika kartu pasar juga diterapkan pada kelas ayah. Nah, seperti ini Pak Risang ternyata. Setuju, betul. Ada peluang untuk suami ya, ikut juga memikirkan makanan. Iya, penting banget karena seringkali kan suami tuh taunya beres aja ya. Laki-laki tuh aja beres aja. Padahal apa namanya, kalau misalnya mereka tahu bahwa ada konsep gizi seimbang yang bisa diaplikasikan dalam rumah tangga, siapa tahu mereka bisa membantu istrinya ya untuk memastikan makanannya bergizi seimbang. Ini bagus nih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bu Rina, apakah bisa dicontohkan mungkin salah satu modul yang simple, Bu, yang tanpa menggunakan alat mungkin sekilas agar Bapak Ibu peserta yang hadir saat ini bisa mempunyai gambaran bagaimana sih emo demo seperti itu. Ya, karena kemarin sudah tidak, jadi saya hanya menyiapkan emo demo yang tanpa alat saja, Bu ya. Ya, siap. Nah, karena sebenarnya kemarin saya sudah menyiapkan, tapi ini sudah saya rapikan kembali. Mungkin ini ada salah satu modul yang bisa kita praktekkan sama-sama, kita uji coba lah istilahnya, kita demonstrasikan, tapi hanya sekilas saja Bu ya. Kalau sesuai dengan modul yang sebenarnya mungkin kita akan membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Nanti terlalu panjang ya. Nah, di sini modul tentang ikatan ibu dan anak. Oke ya. Nah, sekarang ini pura-puranya saya seorang kader. Jadi akan kita lihat bagaimana seorang kader untuk melakukan emo demo. Jadi nanti semua peserta ini adalah peserta posyandu. Begitu ya, Bu ya? Yeah. Karena semuanya ternyata sudah pernah melakukan dan mendapatkan pelatihan emo demo. Oke. Nah, Ibu-ibu, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Luar biasa. Semangat luar biasa. Hari ini kita ada pertemuan posyandu tentunya. Nah, seperti bulan-bulan yang lalu kita sebelum penimbangan kita akan melakukan emo demo dulu Ibu ya. Siap semua. Ya, yang kemarin kita kan sudah emo demo. Bulan ini kita akan emo demo kembali. Nah, sebelum kita emo demo, kita akan yel-yel salam rumpi sehat. Nah, ini bisa untuk ice breaking ya, bisa kita berdiri semua biar ibu-ibu lebih ingat dan bisa mengenal tentang salam rumpi sehat. Silakan untuk berdiri ibu-ibu. Salam rumpi sehat. Ikut rumpi sehat. Ibu hamil ya Atika. ASI eksklusif wajib. Makanan anak harus seimbang. Cemilan harus sehat. Kalau salah ya benerin. Kalau salah ya benerin. Silakan duduk kembali ibu-ibu. Nah. Ya baik. Ya, oke.
Bagaimana kondisi Ibu saat ini, perasaan Ibu saat ini? Enak ya Bu ya? Sehat ya Ibu ya? Nah, saya minta ibu-ibu untuk berpasang-pasangan. Kita berpasang-pasangan. Pasang itu 2 Ibu ya, berpasangan 2-2. Ya Bu ya? Tidak bergelombol, tapi berpasangan 2-2. Oke. Nah, sekarang Ibu coba di dekatnya Ibu apakah ada pulpen atau buku? Ada pulpen. Ada pulpen atau buku. Sekarang Ibu A dan Ibu B berjabat tangan tapi melalui perantara benda. Pulpen bisa, buku bisa. Bu ya. Coba Ibu A akan memperkenalkan di mana rumahnya, anaknya umur berapa, atau mungkin kalau Ibu sedang hamil, kehamilannya kira-kira umur berapa. Begitu Ibu ya. Nah, sekarang kita coba, ayo. Kita pakai begini, salaman dengan perantara benda. Bisa pulpen, bisa buku. Bagaimana Bu rasanya? Kalau bersalaman dengan perantara benda. Nggak berasa, Bu. Ya, Bu. Nggak berasa. Rasanya. Rasanya dingin ya Bu ya. Terus apalagi Bu yang dirasakan kalau salaman dengan perantara benda? Rasanya keras, Bu, pulpennya. Oh, rasanya keras pulpennya. Nah, sekarang kita taruh benda ini. Sekarang Ibu akan bersalaman langsung. Secara langsung. Oke ya Bu ya. Secara langsung. Sekarang ganti Ibu B yang memperkenalkan diri. Berapa mungkin anaknya, alamatnya. Ya kalau Ibu mungkin dekat dengan putranya, bisa bersalaman begini langsung. Oke. Bagaimana Ibu rasanya kalau bersalaman, berkenalan dengan langsung berjabat tangan? Rasanya bagaimana Ibu? Hangat. Hangat. Terus? Senang, nyaman. Senang, nyaman. Terus? Kompak kelihatan. Apa Ibu? Bisa kontak mata. Oke. Nah, oke, terima kasih Bu. Saya beri tepuk super untuk Ibu semuanya. Bisa tepuk super Ibu? Nah, tepuk super. Super, super. Super, super. Super. Semuanya biar tidak ngantuk. Tepuk super. Super, super. Super, super. Super. Luar biasa. Silakan duduk ya Ibu-ibu, duduk semua. Nah, apa perbedaan dari bersalaman dengan perantara benda dan dengan langsung? Kira-kira apa Ibu? Kalau yang dengan benda apa? Dingin, tidak ada rasanya. Ada rasa. Kalau langsung ada rasa. Kalau langsung ada rasa, hangat, bisa menatap wajahnya, bisa erat, dekat. Itu Ibu ya. Nah, begitu juga yang dirasakan oleh anak kita apabila dikasih minum dengan menggunakan botol dengan perantara dibanding dengan diberi minum langsung, ditetek langsung. Nah, kalau diberi botol, bagaimana rasanya Ibu? Akan kelihatan jauh. Ibu tidak bisa memegang, bisa mengelus. Kalau langsung bisa dipegang, dielus-elus, ada kontak mata, ada perasaan hangat. Kalau pakai botol, biasa dikasihkan botol, ditinggal ambil jemuran, bisa. Ya Bu ya? Nah, kalau selama ini Ibu mau memilih yang baik diberi botol susu formula atau langsung ditetei Ibu?
Langsung sertifikasi. bisa ini. Langsung karena apa Ibu? Karena Merasa kasih sayang. Lebih Adanya sayang, dielus-elus, Bu. bisa dielus, ada ikatan, ada sentuhan fisik, bisa hangat. dilihat matanya, anaknya juga terasa hangat. Oke, luar biasa. Kalau selama ini Ibu masih memberi susu formula, itu salah apa benar Ibu? Salah. Salah. Kalau salah, Ya, ya diberi. Kalau salah, ya diberi. Nah, Ibu-ibu dari demo ini tadi kira-kira bisa diambil kesimpulan apa Ibu? Bisa. Ayo kesimpulannya apa Ibu? memberikan ASI dengan ASI eksklusif bisa meningkatkan ikatan ibu dan anak. Oke, luar biasa. Ada lagi Bu, coba silakan, ayo. Kira-kira apa? Bisa kita kesimpulkan sama-sama Ibu ya. Menyusui anak akan menciptakan dan memperkuat ikatan batin antara ibu dan anak karena adanya kontak mata, sentuhan fisik, dan yang penting untuk perkembangan bayi. Bagaimana Ibu? Kesimpulan hari ini sudah jelas, paham? Bisa kita sama-sama Ibu ya? Nah, kesimpulan dari demo ikatan ibu dan anak adalah menyusui anak akan menciptakan dan memperkuat ikatan batin antara ibu dan anak. Karena adanya kontak mata dan sentuhan fisik yang penting untuk perkembangan bayi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Nah, apa ada pertanyaan Ibu? Dari demo ini? Bisa kita lanjut ke penimbangan? Bisa. Oke, nah mungkin kalau nanti ada pertanyaan, kita bisa didiskusikan di akhir demo Ibu ya. Kita akhiri, mudah-mudahan demo ini akan bermanfaat. Dan jangan lupa, bulan depan kita akan demo yang lebih menarik lagi. Datang Ibu-ibu ya. Nah, tetangganya yang belum datang, bulan depan diajak Ibu ya. Nah, karena di Posyandu ada demo, ada permainan yang sangat menarik. Oke Bu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu bisa melanjutkan ke penimbangan. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, ini tadi contoh saat melakukan demo. Mengapa saya melakukan ini? Karena kebetulan demo ini tidak menggunakan peralatan yang banyak, hanya simpel apa yang ada di dekatnya ibu-ibu saat di Posyandu, bisa pulpen atau bisa buku. Dan yang sekarang menjadi masalah dari demo ini, bisakah kita berjabatan tangan saat demo? Nah, kebetulan ini Posyandu juga belum ada yang aktif ya Bu Aminatu ya. Banyak yang belum aktif karena kita masih dicoba dengan keadaan pandemi COVID. Jadi untuk ikatan ibu dan anak mungkin belum bisa bersalaman secara langsung. Kita masih menjaga situasi pandemi COVID agar bisa berlalu lagi. Begitu Bapak Ibu, mungkin dengan hanya membayangkan Bapak Ibu bisa memahami apa demo. Masih banyak kalau saya nanti disuruh praktek banyak sekali. Nanti mungkin lain kali Bu Aminatu ya kita bisa praktek demo yang lain yang lebih menarik. Saya kira hanya itu Bu Aminatu. Apa bisa dilanjut atau mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu tentang bagaimana modul atau peralatannya. Nah, kebetulan kami kalau memang ibu-ibu menginginkan peralatan dari demo, mungkin Dinas Kesehatan juga sudah
paham semua, banyak yang sudah tahu. Kami juga bergabung di Koperasi Mahira Utama Sejahtera yang akan menyiapkan kalau ibu-ibu dan bapak sekalian menginginkan peralatan Emodemo, juga modul dari Emodemo. Terima kasih Bu Rina. Enggak, Mbak Mnisa, lanjut ya. Bapak dan Ibu, karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 12 dan yang itu artinya waktu kita berjumpa di forum ini juga habis dan kita insya Allah nanti akan bertemu kembali di sesi selanjutnya. Namun sebelum itu saya ingin memberikan kesempatan kepada Bu Lindawati, Ya, makasih Bu Ami. tim ketua nggih, untuk memberikan closing statement. Monggo Bu. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas keikutsertaannya dari awal sampai akhir, semangatnya luar biasa. Mungkin di penghujung acara ini saya hanya akan sedikit memberikan satu kesimpulan dari apa yang kita pelajari tadi ya, dari pengalaman Emodemo oleh Ibu Rina, yang dibagikan oleh Bu Rina, atau yang tadi Mas Risang sampaikan juga terkait kartu pasar, dan mungkin kita akan punya sesi-sesi berikutnya lagi yang menarik untuk berbagi pengalaman. Tapi yang pasti bahwa tantangan untuk menjelaskan apa itu gizi seimbang itu sangat besar, gitu ya. Bukan mau mengecilkan semangat, tapi memang tidak mudah ternyata menjelaskan apa itu gizi seimbang. Tapi kuncinya sebetulnya ada dua. Bagaimana masyarakat bisa paham bahwa gizi seimbang itu berarti makanannya harus beragam. Dan ketika itu beragam, konsumsi jumlah yang dikonsumsi juga tidak berlebihan. Tidak berlebih, tidak kurang. Sepertinya gampang, tapi itu sesuatu yang susah untuk disampaikan gitu. Dengan praktek-praktek seperti yang tadi Ibu Rina demokan ya itu ya, di Emodemo itu jelas gitu, proses interaksi, komunikasi, dan kemudian meletakkan itu di dalam konteks di masyarakat. Jadi ibu-ibunya merasa nyaman. Itu sangat-sangat penting, karena yang kita ajak berbicara di depan kita adalah manusia gitu, yang emosinya harus dimainkan untuk bisa menerima pesan-pesan yang kita anggap perlu untuk disampaikan dan perlu diadopsi. Nah, dan poin yang berikutnya juga adalah kenapa emosi itu penting, dan kenapa juga kita tidak langsung ketika ada praktek yang salah langsung kita katakan itu salah, tapi kalau contoh tadi Bu Rina sampaikannya bertahap ya Ibu ya, dari dituntun gitu, kemudian baru di ujungnya kalau salah ya dibenerin gitu ya, nggak tiba-tiba wah salah Ibu, harusnya ASI eksklusif bla bla gitu. Karena tidak ada orang yang suka disalah-salahkan di awalnya, tapi sadar sendiri seperti yang tadi Mas Risang bilang gitu. Mereka paham sendiri, sadar sendiri, baru kemudian oke, kalau salah ya dibenerin ya. Karena setiap orang juga punya pengalaman, punya alasan yang kuat untuk berperilaku. Nah, ini juga hal-hal prinsip yang sangat penting ketika kita mau menyampaikan satu pesan kunci. Pesan kuncinya harus jelas, alasannya mengapa kita menyampaikan itu harus juga jelas, supaya ketika kita berharap perilakunya berubah, maka alasannya itu kuat. Gitu. Karena setiap orang ini pasti punya alasan juga atas perilakunya, terlepas itu benar atau salah. Kemudian konteks sangat-sangat penting, ya, konteks di sekitarnya. Bisa jadi masalahnya sama, ya, kayak tadi itu misalnya busri ya, contohnya tadi di Emodemo busri, dan dikatakan masih banyak busri yang lain. Dan saya lihat di sini Bapak Ibu datang dari berbagai daerah, dari berbagai wilayah yang mungkin dengan budaya sosial unsur kondisi sosial budaya yang berbeda-beda. Pastinya masalah bisa sama, misalnya katakan tidak mempraktekkan ASI eksklusif, tapi penyebabnya bisa beda karena konteksnya berbeda. Nah, ketika menggunakan pendekatan misalnya Emodemo atau kartu pasar pun konteks perlu dijaga. Seperti yang tadi Mas Risang bilang, janganlah kasih contoh brokoli kalau ternyata memang brokoli itu bukan sesuatu yang umum, ya. Konteks. Kemudian penyampaian yang berulang-ulang. Yel-yel tidak hanya sekedar menarik, tapi luar biasa tadi ketika bisa dibayangkan ketika setiap sesi Emodemo yel itu disampaikan berulang-ulang, itu seperti sesuatu yang seperti doktrin yang masuk pelan-pelan. Kalau salah ya dibenerin. Ibu hamil itu Atika.
itu secara tidak langsung itu berulang-ulang terus, ketemu diulang. Nah, itu proses komunikasi juga sangat penting untuk diulang, menyentuh emosi. Cara penyampaian tidak hanya verbal non verbal, tadi Bu Rina juga tidak hanya suaranya saja ya Bu yang enak didengar gitu, tapi cara Ibu menyampaikan ramah, gerak tubuh, bahasa tubuhnya membuat orang nyaman gitu. Nah, ini yang juga hal yang penting yang diperhatikan gitu. Kalau dengan kartu pasar mungkin karena alat dia menggunakan pendekatan misalnya color coding, pakai kode warna dan sebagainya. Jadi banyak sebetulnya trik-trik komunikasi baik secara verbal non verbal itu untuk bisa kemudian itu masuk ke dalam pikiran dan kemudian akhirnya diadopsi menjadi satu perilaku. Alat harus simple. Nah, tapi mungkin ada satu hal yang ingin saya tambahkan di sini ya, dan mungkin ini akan jadi bahan bahasan berikutnya ya kalau hari ini kita masih fokus di gizi seimbang. Yang menarik adalah bahwa highlight-nya adalah stunting itu dicegah. Ya, stunting itu dicegah. Stunting itu tidak diobati karena kesatu itu bukan penyakit, kedua ada hal-hal yang sifatnya sudah permanen ketika umur itu sudah lewat. Jadi sebisa mungkin dicegah sebelum anak itu menjadi stunting. Nah, ini juga satu highlight penting karena saya tadi dengar ada contoh misalnya di beberapa daerah melakukan intervensi pada anak-anak stunting, bagus, bukan berarti tidak bagus. Tapi mungkin juga ada satu lagi highlight yang perlu dilakukan adalah intervensinya diperkuat, justru membuat supaya anak-anak kita itu tidak jadi stunting. Nah, itu poinnya. Oke, mungkin saya kembali ke Bu Ami. Kira-kira simpulannya hari ini seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Lindawati Wibowo. Bapak dan Ibu, kami ingin mengumumkan pemenang yang mendapatkan kartu pasar dari Pak Risang. Saya umumkan. Yang pertama adalah Bu Nur Asia. Yang kedua Pak Rois. Hadir Pak Rois. Yang ketiga Pak Kalimi. Yang keempat Bu Mira. Oke, semoga masih hadir dan bergabung bersama kami. Dan saya tunggu untuk alamat pengiriman kartu pasar di kolom chat. Saya tunggu. Kemudian Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti kegiatan hari ini, Forum Komunikasi Perubahan Perilaku Cegah Stunting dari awal hingga akhir. Kami dari tim penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama acara ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber dan juga para peserta semua yang telah hadir. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Kalimi, dapat kartu pasar, silakan menuliskan alamat pengirimannya di kolom chat. Siap. Terima kasih Bu Ami. Ya, Bu, ini saya tuliskan alamatnya. Ya, monggo. Silakan, Bu Mira. Bu Mira masih hadir? Untuk Asia sudah di-note. Terima kasih. Urung, kayak lagi kerasa. Enggak. Kaki mata gak dapet. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Izin live dulu Bu Ami. Terima kasih Bu Rina ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, Bapak terima Ibu kasih. sekalian. Alhamdulillah.
Terima kasih Bu. Terima kasih Bu semua. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Siang, Bu. Baik, terima kasih. Selamat siang. Bu Rofiah, mohon maaf. Oh, Bung. Nanti next ya untuk pertemuan. Oke, mohon maaf ya. Assalamualaikum. Nggih. Salam. Saya share untuk alamatnya sama nomor teleponnya. Saya mohon izin live dulu. Pak Rois, terima kasih ya, alamatnya sudah di-note. Terima kasih Pak Rois. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang Pak Kalimi belum ya? Sudah saya copy. Oh, oke. Pak Raisa, sama Bu Juli apa kabar? sehat Pak. Sehat ya? Wah. Kami mau loh Pak kartunya. Wah iya Bu Julia. Coba nanti kita lihat lagi ya stok di tempat lain. Siapa tahu ada. Siap Pak. Aman Bu Juli ya? Iya Pak, siap Pak. Oke, terima kasih. Pak, selamat kembali. Bu Mira yang belum ya? Bu Mira mungkin sudah live. Iya, nanti mungkin di grup kali ya. Oke. Oke, Bu Ami, terima kasih. Bu Linda, Mbak Linda, thank you ya. Sama-sama. Terima Ya, kasih. soft copy-nya ntar bisa coba saya cari ya. Iya. Malah cari-cari nggak ketemu. Kalau misalnya pun nggak bisa hard copy, kalau soft copy-nya bisa di-share, kan bisa cetak sendiri ya. Misalnya kalau cetak sendiri kan gawat darurat pun ngeprint Ya. sendiri pun. Iya, print biasa aja. Betul. Ya. Mohon ya, betul. izin bisa bertanya. Silakan. Silakan Ini, Ibu. Ibu. Silakan. Iya. Mohon Bu, maaf siapa ini? karena saya dari Klaten, Pak. Dari Klaten. PKK Desa Lokus Iya. Stunting. Baik. Iya. Silakan, Bu. Mohon maaf. Baru pertama kali ikut tentang ini, jadi masih ngeblank banget. Terus tadi makanya saya di chat itu materinya apa, tapi kok saya hanya dikasih saya download kok hanya itu ya, hanya gambar ya. Materinya yang tadi dari Bu Rina itu kan ada, dari Pak Risan juga ada, tapi soft copy-nya nggak ada ya, soft file-nya. Terima kasih. Kalau Demo napa? Kalau yang kartu pasar ada, Bu. Iya. Tadi saya. Kartu pasar sudah saya download. Udah Kalau ya. yang pertama itu nggak ada ya. Oh iya, yang Bu Rina itu filenya 100 mega. Oh gitu ya, jadi susah ya. Iya, kalau misalnya di-download, di-upload di sini nanti Zoom-nya hang nih. Mungkin nanti di grup ya, saya kasih linknya aja mungkin ya, nanti bisa di-download. Apa ya Pak? Grup apa ya? Oh, grup. Bu Ami mungkin bisa jelaskan, Bu Ami. Saya carikan file linknya sebentar. Silakan Bu Ami jelaskan ya. Nanti Bu atas nama Bu Simpen ya. Ibu Erna. Ibu Erna. Kalau berkenan join grup Komstunting bersama Pak Risang, Bu Linda, silakan nanti bisa masuk grup Bu. Linknya sudah di-share, sebenarnya nanti sebentar akan diturunkan. Ini saya cari lagi linknya sebentar. Saya cari. Ini dapat nih linknya. Ini adalah forum berbagi Bu, forum kita bersama. Jadi siapapun silahkan bisa menjadi narasumber di forum ini untuk berbagi terkait dengan metode dan perilaku terkait dengan stunting. Ya. Oh, begitu. Jadi ini sudah saya bergabung ya. Sepertinya Anda belum memasangkan, saya sudah ini, saya klik. Halo, bisa mendengar suara saya, Bu? Bisa. Ya. Mohon maaf, Pak, dengan segala keterbatasan saya. Ini saya sudah sudah saya klik WhatsApp-nya, tapi dengan laptop ya. Jadi harus lewat handphone ya. Handphone ya. Bisa juga kok. Nomornya berapa? Terakhir 9006 bukan? Bukan. Aku belum bergabung, Pak. Oh iya. Oke. Disimpan dulu mungkin ya ini link ini. Linknya di copy dulu ya. Jadi supaya nanti bisa ya.
Oh, sebentar. Itu setelah baru bisa bergabung gitu ya nanti ya? Oh ya, bergabung ke grup. Bisa ya? Oh sudah Bisa. Pak. Sudah ya? Tom Stunting ya namanya ya? Iya, betul. Oh gitu. Jadi nanti di situ akan ada banyak hal gitu ya Pak? Iya. Tempat ngobrol aja, sharing-sharing ya. Iya. Oh ini tentang komunikasi berkaitan dengan materi ini atau stunting secara umum? Iya, stunting secara umum, tapi Ya. yang lebih banyak bicara tentang komunikasi perubahan perilaku ya. Ya. Oh begitu. Ya. Oh iya ya. Kebetulan ini apa ada juga sih ya, ada misalnya ada warga yang menolak vaksin, misalnya kan baru gencar-gencarnya nih vaksinasi, tapi juga ada yang ini apa yang menolak karena masalah agama. Sudah itu kalau sudah masalah agama kelihatannya susah untuk masuk gitu. Boleh diobrolin aja nggak apa-apa. Oh iya iya. Oke, Pak Risang, terima kasih. Semoga nanti jadi lebih bersemangat nih untuk apa menuntaskan stunting di desa kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Bapak Ibu dari PPKMI Pemda Jatim masih ada apa tidak nggih? Terima kasih atas link Zoom yang telah dipinjamkan. Oh iya, belum disebut ya Pak Malik, PPKMI Jawa Timur. Terima kasih ya. Oh, link Zoom-nya dari PPKMI. Terima kasih. Iya, aduh. Semoga masih ada. Tadi ada Mbak Citra kalau nggak salah. Sudah atau belum nggih? Nggih, terima kasih pokoknya. Yes, ditutup mungkin Pak Risang. Hostnya Pak Risang. Udah saya pindahkan ke Bu Ami. Pindah-pindahan. Udah pindah-pindahan. Oper-operan. Kita tutup Zoom kita. Sehat-sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.